استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه والى روح النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام ولجميع المطلوبين والشهداء والصالحين خصوصا لسيد المهاجر احمد بن عيسى ثم للفقيه المقدم محمد بن علي وعلى ابي وصول فرعه ثم الى رسول الله وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الزمن سيد محمد من ابو الكريم سيدنا المدني الحسني ثم الى الروح الى صاحب القول الحبشي الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي ثم الى روحي للشيخ محمد حسين بن الله بن عمر تردد كلام بين المنزل ثم الى روحي الحبيب محمد رافي الكاف ثم الى روح العالم العالم اصحاب الفضيله العالم بن محمد بن بدر الشيخ محمد زين بن عبد الله والى روح الى الفائده والامهاتنا والاجدادنا والجدادنا واستاذنا ومساجدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وايضا الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويعلي درجه في الجنه تضم كل بالرحمه والمغفره بسرعه والعافيه والسلامه والبركه ورزقنا رزقا واسعا حلالا ونصرك الفطور والمقصود فحج سلم وذوبه النسوق وانزل النبي وعلى النبي وبسوس الفاتحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المكرم وجعلنا من أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ووفقنا للمتابعة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى بكتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kembali puji syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan yang diberikan, tuntunan berkah daripada limpahan rahmat hidayah serta inayah juara. Kita dapat berkumpul berhadir bersilaturahmi dengan satu niat dan tujuan yang sama, yakni memperingati daripada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam moga-moga senantiasa berlimpah dan tercurah atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan kerabat serta pengikut hingga yaumul kiamat nantinya. Moga-moga dengan demikian kita semua dijadikan umat Rasulullah dan dapatkan syafaat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang belum melihatkan Allah menghormati para habaib, yang belum melihatkan Allah menghormati Bapak pengasuh, yakni juga pemimpin Majelis Ta'lim Nurul Haq, yakni Tuan Guru Haji Kastarani sekeluarga. Yang belum melihatkan Allah menghormati para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat. Yang belum juga belum melihatkan Allah menghormati kepada para rombongan Maulid Rasul yang tadi telah melantunkan sayap-sayapnya, juga tidak ketinggalan kepada saudara yang telah tadi membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Juga ucapan ribuan terima kasih kepada Bapak pembawa acara dan segala
panitia penyelenggara hari-hari besar Islam khusus peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, pun juga yang memuliakan Allah hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin al-hadirat, para undangan yang dimuliakan oleh Allah. Peristiwa kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa satu kebaikan, membawa satu risalah, membawa satu rahmat dan keberuntungan bagi seluruh alam. Bagaimana tidak Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, jauh sebelum kedatangan Rasulullah, bagaimana perihal masyarakat Arab pada ketika sebelum dijahirkan Rasulullah, mereka penuh dengan keberadaan kemusyrikan, rusaknya akhlak, serta peradaban yang tidak tertata. Perkara yang sedemikian rupa Pak, kalau dibiarkan berlanjut akan mungkin menimbulkan kerusakan dan pun juga menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Namun demikian Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim tidak menginginkan perkara yang sedemikian rupa hingga terjadi berkelanjutan. Bapak Ibu masih ingat gak di dalam bunyi satu ayat Quran, Allahu khairul hafidhan wa huwa arhamur rahim. Tentunya Prabu, di tengah-tengah masyarakat Arab kota Makkah tatkala itu yang penuh dengan kehancuran dan kerusakan, ada sebahagian yang Allah pelihara. Jadi tidak semua, supaya menyatakan benar ayat Quran ini, Allahu khairul hafidhan, dan Allah lah yang maha sebaik-baik maha pemelihara, wa huwa arhamur rahimin, dan dia maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi ini Quran yang disebutkan setiap pergantian masa Pak, fi kulli raksi sanatin mujaddidun, setiap pergantian masa harus ada pembaharuan. Kata orang sekarang apa? Reformasi. Asal jangan malam ini reformasi. Nah, udah cukup nasi. Jadi setiap masa, setiap zaman ini ada pembaharuan. Oleh karenanya itu Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah berkenan kiranya mengutus seorang Rasulnya yang bakal nantinya tidak saja menyelamatkan bangsa Arab kota Mekah, tapi menjadi rahmat seluruh sekalian alam. Namun begitu, kepada siapa dulu dipilih orang yang nantinya sebagai wasilah perantara untuk melahirkan Rasulullah. Nah, dipilih dulu siapa orangnya. Terpilihlah dalam riwayat kitab Fakih orang yang nantinya sebagai wasilah perantara untuk melahirkan Nabi, yakni laki-lakinya dipilih Sayyidina Abdullah dan perempuannya dipilih Sayyidatuna Aminah. Kok cuma dua orang yang dipilih? Bukankah laki-laki Arab banyak? Tidak saja Sayyidina Abdullah, perempuan Arab juga banyak. Tidak saja Sayyidatuna Aminah. Kenapa dua orang ini dipilih? Kira-kira lah awal ini zamannya. Jadi gak ada tak pilih nang lain itu gue kurang SMS gitu. Jangannya banyak SMS kira-kira tak pilih. Maksud Allah memilih dua insan, Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah, karena dalam riwayat dan sepanjang sejarah dua orang ini tidak pernah dia melakukan maksiat, tidak pernah. Walaupun pakai gue di tengah-tengah maksiat, di tengah-tengah kerusakan, Allah peliharakan dua orang insan ini dari perbuatan dosa. Nah, makanya dipilih.
Kalaupun kita kepingin, Bapak Ibu minta maaf. Kalau kita ini kepingin dipilih Allah, pelihara diri. Secara syariat pelihara diri pun juga di samping memohon daripada pemeliharaannya Allah. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, begitupun sebaliknya, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Nah, bukan pondokan telan. Nah, bilanya pondokan nang dapatnya pondokan ya. Mudah-mudahan, amin. Nyaring, amin. Tahu berapa motor? Kita nyaring, amin. Nah, kawin deh. Ini satu gambaran, Pak. Laki-laki yang baik insya Allah akan dapat perempuan yang baik. Pun juga demikian, perempuan yang baik akan dapat laki-laki yang baik. Seperti Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Lalu gimana kalau sebaliknya? Perempuannya lulusan pondokan pemaki, sekalinya lakinya harus preman. Bagaimana? Ini Allah Ta'ala tak salah kan? Ada. Alhamdulillah kata preman, aku dapat istri lulusan pondokan. Lalu yang Nabi begini, musibah tidak dapat lagi preman. Sabar ya, kita awal. Di dalam perawi Simtudur Habib Ali Sayyidatuna Asiyah kan disebutkan suami beliau siapa? Fir'aun. Padahal Sayyidatuna Asiyah orang yang beriman kepada Allah. Mengapa harus dapat suami Fir'aun? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Ujian. Diuji. Nah, kembali Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan ya Allah. Lalu bagaimana untuk bisa memindahkan nurnya Rasulullah ini ke rahim daripada Sayyidina Abdullah? Masya Allah, ingat sebagaimana yang diriwayatkan di dalam rawi Ad-Diba. Siapa yang ngarang Ad-Diba? Syekh Abdul Rahman Ad-Diba. La ilaha illallah fa subhanahu wa ta'ala min maliki awjada nur nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri qabla an yakhluqa Adam min at-tin lazim. Betul? Cari di dalam juga. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah fa subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah. Min maliki awjada nur nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri, yang telah menjadikan nurnya Rasulullah daripada nurnya Allah. Qabla an yakhluqa Adam, sebelum dijadikan Nabi Adam, min at-tin lazim, yang terbuat daripada tanah. Ada belum dijadikan Pak Ibu, nurnya Rasulullah ini sudah bertasbih 2000 tahun masanya, belum ada dijadikan. Nurnya Rasulullah sudah bertasbih. Adam aja belum ada, apalagi Rasulullah. Nur Nabi sudah bertasbih. Bahkan tasbihnya diikuti dan digiring oleh seluruh para malaikat. Barang siapa Pak Ibu yang mengetahui zikir awal nur, selawat awal nur, tasbih awal nur, Allah ampunkan dosanya 5.000 tahun. Ada yang berumur 5.000 tahun? Boleh berdiri? Ini belum panas dulu kok. Maaf lo kondokan. Duduk berdiri. Ini kasihan kebiniannya ada play artis. Ini artis Banjarmasin.
Siapa yang mengetahui zikir awal nur, salawat awal nur, atau tasbih awal nur, Allah ampunkan dosanya 5.000 tahun. Ya, Masya Allah. Ulun tidak mencatatkan, cuma menyebutkan tiga. Paling kena catatannya lawan dulu. Yang pertama, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad wujud. Yang kedua, la ilaha illallah nurun haqqullah. La ilaha illallah nurun haqqullah. Majelis ini ngarannya nurun. Ini tasbih atau zikir atau apa namanya, selawat awal nurun haqqullah. Masalah. Maka ngaran majelis ini namanya nurun. Yang ketiga, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Ini yang ketiga, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Siapa yang dia membacanya dan dilazimkan, Allah ampunkan dosanya 5.000 tahun. Mana ada umat Rasul yang umur 5.000 tahun? Ada? Nggak ada. Lima tahun, Masya Allah. Sekarang Bapak Ibu jamaah yang sekalian yang dimuliakan Allah, belum pun juga nurnya Rasulullah ini dipindah ke rahim Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Allah dulu arah giring ke segenap surga untuk memberitahukan bahkan nantinya ini bakal dijadikan kekasihnya Allah. Apa kata Allah? Bukti Allah Ta'ala memuliakan Rasul. Hadza sayyidul anbiya. Inilah nantinya kata Allah yang bakal menjadi pemimpin seluruh nabi dan rasul. Wa ajalul asfiyah, menjadi orang yang terpilih. Wa akramul habaib, dan bakal menjadi nantinya kekasih Allah, kekasih Allah. Orangnya waktu belum ada, kabarnya sudah. Kabarnya sudah. Bahkan sebelum kejadiannya Rasulullah, kabar dan beritanya ini pun juga sudah ada. Lalu Pak Ibu ini pindah Nurna, kembali ke rawi Simbudur Habib Ali. Fatamaqala hadan nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Sahih? Bisa hafal? Ya. Fatamaqala hadan nur, dipindah nurnya Rasulullah min sulbi Adam, kasulbi Nabi Adam wa Nuhin, kasulbi Nabi wa Ibrahim, kasulbi Nabi Ibrahim, sampai lawan Sayyidina Abdul. Masya Allah. Inilah kita cari. Makanya Pak Aiwai Sayyidina Abdullah ini jadi rebutan perempuan, lagi perempuan bungas-bungas yang cantik-cantik. Ujar kubahnya beautiful. Ini ujar kiri-kiri beautiful. Lain ini apa? Ingat kan? Ini apa ini? Ini kisah ada juga. Semua perempuan-perempuan cantik yang memiliki kekayaan, bahkan memiliki kehormatan, mereka menginginkan Sayyidina Abdullah menjadi suaminya. Tapi Allah sudah tentukan yang bakal jadi istri, yang bakal nantinya menjadi pendamping Sayyidina Abdullah ini Sayyidatuna Aminah. Nah, Pak Aiwai di sini di dalam kitab bicarakan, kalau pemangki kan banyak hafal kitab, sebabnya kan ngajinya ada kelas.
Watruk minal azwaji man ma sa'adat fi ta'ati. Ulang-ulang. Watruk minal azwaji man ma sa'adat fi ta'ati. Hindari, jauhi, jangan sampai kita ini mempersunting perempuan yang mau dengan laki-laki atau laki-laki yang ingin kepada perempuan yang menolong kita berbuat taat. Ya. Watruk minal azwaji man ma sa'adat fi ta'ati. Hindari, walaupun cantik, kulitnya putih, punya kekayaan, tapi orangnya tidak beriman dan tidak berakhlak, ya akan lebih baik kata Allah orang yang walaupun kulitnya hitam seperti saya. Promosi bukan apa-apa kalau di Samarinda promosi mau dikirim masalah buat lo. Akan lebih baik orang yang walaupun kulitnya hitam, walau miskin, tapi beriman dan punya akhlak. Itu kata Allah lebih baik. Tuh lihat yang dipilih Sayyidina Abdullah. Nah siapa? Siti Aminah. Tahu ini 6 di Samarinda dipilih orang Yunani. Hancur Minah. Hadiah Minah. Ini gue kisah Siti Aminah. Bahari dulu tahu ya, nyanyiannya tuh hancur terus Minah. Ini hancur Minah. Kenapa Minah hancur? Tahu apa kata? Hah? Ternyata Pak Ibu Allah jodoh dalam ikatan satu perkawinan sepasang insan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Wah, nang nyari itu berarti hendak lagi. Waspada. Ini patut diwaspadai. Ini bina nyari boleh kada tahu kita sungguh orang lawang. Bapak minta maaf kalau bahasa saya kadang campur, bisa ngerti lah bahasa Banjar? Ya alhamdulillah. Campur sari, bisa ngerti Bu? Ya alhamdulillah. Sekarang Pak, kalau Sayyidatuna Aminah dapatkan jodoh Sayyidina Abdullah, begitu pun sebaliknya. Dan dari mereka berdua inilah yang nantinya bakal melahirkan Rasulullah. Masya Allah Pak, tidak akan kita dapatkan keturunan dan zuriat yang soleh dan soleh. Minta maaf, biar kita nantinya kalau ada yang belum sebutkan sifatnya rahasia, jaga itu penting. Tidak akan kita dapatkan keturunan zuriat yang soleh dan soleh kalau cuma kita nikah. Sekali lagi, kalau kita nikah jahir. Nikah jahir tetap rukun nikah ada berapa? Pertama, ada mempelai laki-laki. Yang kedua, ada mempelai perempuan. Yang ketiga, wali dari pihak perempuan. Yang dua orang saksi yang adil. Dan yang kelima, ijab kabul. Kalau yang 5 perkara ini terpenuhi, maka sah secara zahir. Kalau yang 5 tadi terpenuhi, maka sah secara zahir. Namun Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, kalau cuma sah secara zahir, Allah minta reda. Kalau ini agak tertuduh lawan kita berada. Siapa yang cuma nikah jahir, ada tahu nikah batin, jangan harap dapat anak soleh dan solehah. Tidak bisa. Tidak bisa. Nikah batinnya seumur hidup sekali.
turun Nabi Adam siapa kawin anak? Ada yang tahu? Dan bagaimana kawin ini? Ayo ngomong, ada ngomong. Kalau bapak penghulu tidak tahu tentang nikah batin, gimana bisa memberitahu kepada umat? Wallah, demi Allah, kalaupun orang sah nikah jahir tapi dia tidak mengetahui nikah batin, maka sepanjang umurnya berzina. Wallah, sepanjang umurnya berzina. Sah secara jahir, namun batinnya tidak sah. Sekarang belum beritahu, seumur hidup sekali. Caranya tapi nikah jahir dulu supaya ingin dapatkan keturunan soleh dan soleh. Dua suami istri pakai berwudu dulu, berwudu. Usai berwudu, berdoa namanya, temukan dua lutut, sampuk lintuh, maaf. Suami dan istri bersambung lintuh. Apa yang dibaca? Yang pertama, masing-masing membaca istighfar 3 kali. Silakan mau istighfar yang mana? Sekurang-kurangnya Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Baca istighfar 3 kali. Yang kedua, sama-sama membaca surah Al-Fatihah 1 kali. 1 kali. Dan yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat. Afdalnya membaca syahadat awal. Tahu nggak syahadat awal? Kalau adanya sudah jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini syahadat awal. Kalau ada tahu syahadat awal ada apa? Ujarkan yang lagi asyhadu an la ilaha illallah, ujarkan bini wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Afdalnya syahadat awal. Bagaimana? Asyhadu anni Ahmad Ainul. Ulang. Asyhadu anni Ahmad Ainul. Lalu ujarkan bini anal. Sambung aja langsung. Anal. Lalu apa ujarkan lagi? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Baluk lagi, baluk. Sabar. Anu guru aja umbut bila umbut ketek itu. Jadi ayatnya apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, ini ayat yang dibaca oleh suami. Lalu ujar suami, "Mada." Bisa didengar nanti terlalu kecil. Bisa didengar? Mada, keluar engkau daripada tubuh. Madi, keluar engkau daripada hati. Mani, keluar engkau daripada nyawa. Manikah, keluar engkau daripada rahasia. Apa itu mada, madi, mani, manikah? Ini berarti nang di pada mada itu waktu banyunya airnya di tantaran. Kan sudah kawin belum? Kamu sudah mau nikah? Sudah kawin belum? Nangaran mada itu waktu banyunya airnya di tantaran. Nah, waktu di tantaran airnya itu mada. Waktu airnya di helm BM lain. Nah, waktu airnya di helm namanya mati. Waktu di ujung manik, begitu keluar namanya manika. Nah, begitu keluar namanya manika. Nah, ini lalu ucapan laki pula, keluar engkau dengan
bagaimana engkau dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum selesai. Wahai malaikat kiraman katibin, bukai pintu Sayyidatuna Khadijah, bukakan pintu Sayyidatuna Aisyah, bukakan pintu Sayyidatuna Maimunah, bukakan pintu Sayyidatuna Salamah, bukakan pintu Sayyidatuna Fatimah Zahra, bukakan pintu Jannatun Na'im, dan tutup pendarahan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru suami memberi salam dengan istri, assalamualaikum ya kabar rahmah. Ujar Nabi ini, istri menjawab waalaikumsalam ya kabar rahim. Hanya berhubungan sekali seumur hidup. Mustahil ingin dapat keturunan yang soleh dan soleha. Nikah batin jangan takut. Ngomong belajar karena bakal nantinya dari Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah menjadikan Rasulullah. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah dikandung oleh ibunda beliau yakni Sayyidatuna Aminah Zahra. Dalam kandungan ibunya beliau. Namun bagaimana Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah yang sudah Tuhan janjikan dapatkan kemuliaan yang begitu amat besar, Allah berikan pangkat yang begitu tinggi, apakah beliau menerima? Apakah beliau menerimanya dengan begitu mudah? Tidak. Rasulullah pakai dapatkan pangkat ini tidak begitu saja. Semakin besar pangkat seseorang, semakin besar pangkat orang, semakin tinggi martabat seseorang, maka semakin pakai besar pula ujian dan cobaan. Tidak mudah. Orang bilang semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Bagaimana tidak kencang? Di bawah pohon ada yang goyang. Iya, bukaan tuh kiranya hantu langkah 1000. Semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Allah janjikan kemuliaan, kebesaran dan pangkat yang tinggi kepada Rasulullah. Namun Allah juga berikan ujian yang begitu besar lawan Nabi. Ujian yang pertama apa? Sejak dalam kandungan orang tuanya, Pak umur 2 bulan dalam kandungan ibunda beliau, ayahanda beliau yakni Sayyidina Abdullah sudah terdahulu berpulang ke rahmatullah. Nabi belum sempat melihat bagaimana raut muka Abah Sidin, ayahanda beliau, Pak Iwan yang laki-laki, bagaimana raut mukanya. Sudah meninggal dunia. Ini ujian pertama. Ujian pertama. Bagaimana tidak sedih Sayyidatuna Aminah? Barusan Pak Ibu baru saja ingin mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kok begitu cepat Allah memberikan ujian dan cobaan. Pak Bu, kita kembali satu hadis. Idza ahabballahu 'abda, kalau Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka diuji. Nah Bapak Ibu, jangan jahat sangka kepada Allah. Kalau Allah cinta kepada hamba, diuji. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu wa in sabara jatabahu, kalau sabar maka bakal nantinya jadi kekasih Allah. Wa in radiyastafahu, kalau redo ikhlas menerima ujian dan cobaan, maka Tuhan pilih jadi kekasihnya.
terserah aja. Nah, ini biasanya yang ada sabarnya ibu-ibu minta maaf tuh, ibu-ibu yang di Banjarmasin kalau ada di sini banget lagi. Ibu-ibu biasanya kurang sabar mendengar suami saja bawa perempuan, waduh, baru datang suami sudah piring cangkir habis semua pecah. Bagaimana suami tidak membawa apa namanya perempuan, suaminya kerja tukang ojek. Ayo bu, gimana mau perempuan enggak? Nah makanya kalau ada berita yang macam-macam jangan dulu diterima. Ini baru kabar burung, ini baru mendengar berita, waduh. Ya kagak bisa lakinya di smackdownnya. Kayak apa ada di smackdownnya lakinya kayak Daus. Daus kan sebelah Daus kan, ini lakinya kayak Daus, bininya kayak siapa? Kayak si Piropean. Ayo, tapi halus Daus, banakan juga nih. Ujar ibu-ibu di Banjarmasin, gue guru, ulun tidak takut besarnya dan kecilnya, yang saya takutin itu airnya. Betul. Kalau airnya itu kan saya ingin tambus. Oh, ayo ini beginian ini dia ada takutan ganal halusnya, lelakian nih ganal halus tak ini di mamahnya juga. Iya lebih takutan ibu buat bajunya. Itu tetangga. Baju tetangga boy. Baju jangan suruh. Pokoknya malam ini kita sampai pukul 2. Akur. Ulun nang ada. Pokoknya bila ulun apa hampir madang apa begini. Ulun teruskan. Ulun teruskan Bapak Ibu sekalian. Jadi sabar. Ujian pertama dulu yang diterima oleh Rasul sekalian ibunda Rasul. Namun Allah ingin menghibur kekasihnya, ingin menghibur ibunda Rasul yakni Sayyidatuna Aminah yang di tengah-tengah kesedihan. Pak Bu, kalau kekasih Allah ditimpa ujian sedih tidak? Sedih tidak? Kalau kamu bilang sedih, kenapa syair tadi dibaca? Busyara ni'mal secara jahil saja sedih. Kalau ada batal Quran lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tidak mungkin kekasih Allah bisa sedih, sedangkan Quran bilang ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini secara zahir saja. Kalau batin mereka sudah redha, sudah ikhlas, sudah terima apapun yang terjadi. Nah, secara zahir aja, masa ada suami meninggal ketawa, nah ini berarti tak kawin pulang. Nah, aku udah, ya kayak itu aja begini nih mau. Tapi tidak ada di situ. Jadi secara hakikat tidak. Namun Allah kepingin menghiburnya. Allah menghibur Sayyidatuna Aminah saat dalam mengandungnya Rasul, saat mengandung Rasulullah. Tapi hiburannya berbeda dengan kebanyakan orang, Pak. Maaf, kalau di tengah-tengah kita punya anak yang sedang hamil, punya istri Pak Bu yang sedang hamil, kadang-kadang suami kepingin menghibur, ternyata hiburannya aduh, ini
ini bagianan hiburan naik odong-odong nyaman naik odong-odong bagianan mungkin sakit tuh tidak dua kali bayar mana dalam paruh. Namun hiburannya Sayyidatuna Aminah apa? Nah, jaga lagi. Kita kembali ke rawi maulid berjanji. Kita ke berjanji. Antum apa ya? Berjanji. Allah menghibur Sayyidatuna Aminah saat mengandung Rasulullah yang di tengah-tengah dalam kegelisahan dan kesedihan. Wa ubiyat ummuhu bil manam. Datang satu malam malaikat Jibril dalam mimpi Sayyidatuna Aminah. Wa ubiyat ummuhu bil manam. Faqila laha, dan mengatakan kepada Sayyidatuna Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Aminah, engkau sedang mengandung seorang pemimpin seluruh nabi dan rasul dan sebaik-baik manusia. Masyaallah. Wasamihi idza wada'tihi Muhammad. Kalau nanti dia lahir, namakan dengan nama Muhammad. Fa innahu satuhmadu uqba, karena Muhammad namanya bakal terpuji dan dipuji. Malaikat Jibril menghibur di dalam berjanji. Wa ubiyatuhu bil manam bagi lelaki, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Ini bakal jadi manusia sebaik-baik manusia. Nanti ujar Jibril, kalau dia lahir namakan dengan nama Muhammad. Nah, ngaran Nabi Muhammad. Oleh karenanya minta rela, minta maaf. Nabi bilang, man wulida salasatu auladin, barang siapa yang dia punya anak 3 orang laki-laki, falam yusamma ahaduhum Muhammadan faqad jahilan. Ya Rasul yang bilang, belum cuma nyampaikan, maaf, siapa punya anak 3 orang laki-laki, tidak satu pun dikasih nama Ahmad atau Muhammad, kuitannya bodoh. Maaf, Rasul yang bilang, betul betul, Rasul yang bilang, Rasul. Ada ulun yang ada anak. Makanya setidak-tidaknya kalau udah punya anak laki-laki, cucu, umpama punya anak laki-laki tidak satu pun yang bernama Muhammad atau anak cucu, ada cucu buyut, ada buyut belaki itu lah ya. Itu aja. Mau bantu, mau kada tahu. Jadi sehitung barang ada pengarang Ahmad atau Muhammad. Ini secara zahir ittifaq dengan Rasulullah, mencontoh Nabi. Namun, ulun pada akan isi, siapa yang dia tidak mengetahui hakikat Muhammad, dengar baik-baik semua, kalau ingin selamat, siapa yang tidak mengetahui hakikat Muhammad, tidak diakui umat Muhammad walau sudah sholat, tidak. Siapa yang dia tidak mengetahui hakikat Muhammad, tidak Allah akui hamba Allah dan umat Muhammad. Nah. Tidakkah dia baca di dalam Burda, Masya Allah, dalam Burda
hafal udah. Kita baca dulu. Syekh Syarafiddin Muhammad bin Sa'id Al-Busiri bilang apa? Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatan qawliya muntasalu anhu bil ulumi. Ibu biasanya baca burda. Ada ulun-ulang. Ini penting untuk selamat. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatan qawliya muntasalu anhu bil ulumi. Bagaimana engkau bisa mengatur hakikat Muhammad sedangkan kita berbuai oleh lamunan, tidur, tak pandang jahil. Ini nang dudukannya siapa? Ini nang dudukannya siapa? Untuk mengetahui alam serta isi kembali. Kalau Rasulullah dijadikan daripada nurnya Allah, bukankah sudah dibicarakan dalam rawi Simtudur Habib Ali? Inna Allah khalaqa qabla al-asya nuran Nabi Muhammad SAW min nuri. Sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan sebelum dijadikan segala sesuatu itu nur Muhammad yang terbit dari zatnya Allah. Artinya Pak Bu jagain, Allah Ta'ala ini ingin dikenal. Kuntu kanzan makhfiyah, aku kata Allah berada pada satu perbendaharaan yang tersembunyi. Tuhan ingin dikenal. Nah, orang menamakan ini Zatul Bukti. Zatul Bukti. Saat Tuhan sendirinya belum ada sesuatunya, langit bumi belum ada, surga neraka juga belum ada, arsy dan kursi juga belum ada, kosong. Pak bentuk apa? Aku ingin dikenal. Ujar Tuhan, aku ingin dikenal. Lalu Tuhan menamakan dirinya Nur. Ngerti? Tuhan menamakan dirinya Nur. Kemudian Nur ini jahir semesta alam dalam berbagai macam rupa dan bentuk. Lalu bangaran Muhammad, sakamani Muhammad, lalakian kebeginian Muhammad. Jangan kada pinang lupa. Tuan-tuan guru benar. Siapa yang pian bacakan selawat tadi? Kalau nang di Madinah kultus, tidaklah pada ketika kita bersalawat melainkan memuji diri. Kenali Muhammad. Kenapa tidak kenal Muhammad? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh suri tauladan yang baik bagi diri Rasulullah untuk kita tiru, untuk kita contoh. Liman kana yarjuhu, siapa nak angkat batamu Tuhan. Kalau Rasulullah dari nur, kita pun dari nur. Jadi biar berselawat tadi memuji siapa? Enak. Ada kayak apa nak batamu Nabi, ngomongin Nabi. Siapa yang dipuji? An-Nabi hadir. Ini hakikat Rasulullah ya. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun muntasallahu bil qulub. Kayak apa? Nanti aku iman Muhammad, kita tahu Muhammad. Makanya bila berselamat, apa dibaca? Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad. Bila pengantin datang, Allahumma sholli ala Muhammad. Pengantin. Ya Allah. Maka jadi uswatun hasanah Rasulullah untuk kita contoh bagi anak kenal Tuhan, bertemu Tuhan, wali yaumul akhir, hendak selamat dunia akhir contoh Rasulullah daripada nur.
Kita pun sembunyian dari nur. Kenapa? Nurnya Allah ingin dikenal, menamakan dirinya Nur Muhammad. Nur Muhammad jahir semesta alam, maka alam ini bangaran Muhammad. Ngerti orang? Orang ngerti? Dan dari Nur Muhammad, maka barang siapa yang memesrakan, memusahadakan, meresapi nur yang ada pada dirinya dan wujud semesta alam, nah sama memesrakan Tuhan adalah zat Allah itu bernama Muhammad. Sekali lagi, jangan mencari Tuhan lagi. Ini majelisnya Nurul Haq, pantas sudah bicarakan ini. Zat Allah itu bernama Muhammad, dan Muhammad itu adalah wujud rahasia Allah namanya dan sebenar-benarnya, yakni wujud dan jasad nyawa beratan. Wujud dan jasad nyawa beratan ini Muhammad. Kenali dulu wujud-wujud dari nurnya tadi. Makanya nurnya ada, nurnya Rasulullah nih ada di alam serta isi. Laulaka ya zinatal wujudi ma'dab 'aishi wala wujudi. Ya yang ada dan nurnya Rasul ada dia. Jadi kita sekarang ini hadir berkat Rasul yakni nur. Begitu nur jahir bangaran Rasulullah, sempurna kejahirannya bangaran Muhammad. Jadi sealam ini Muhammad Rasulullah. Ada boleh bakakulah, ada boleh ini Muhammad Rasulullah, ada boleh. Kenali pada hakikat. Siapa yang ada tahu itu ada diakui hamba Allah dan umat Muhammad tidak. Biar hirang dahi sudah hilang. Makanya masyarakat nurnya mati dia kan itu ada selamat. Hanya ada mengetahui nurnya itu. Makanya peringatan Maulid jangan main-main. Tuan-tuan guru, kau bicarakan Rasulullah padahal kau tak kenal Rasulullah, kau dilaknatnya Allah. Jangan bicarakan Rasulullah sedangkan kita tidak mengenal Rasulullah. Apa cuma amplop yang ingin didapat? Kalau lu nak amplop kalau sudah baca di sini kurang awaknya dibanjir, kurang awaknya karena awak pula hikmatnya. Kalau cuma memuji Rasul sampai ke sini ibadah baik cukup. Kenali dulu Rasul, beritahu nanti ulama-ulama pondok, hati-hati. Innal ladzina kafaru min ahli kitab. Begitu banyak orang kafir ahli kitab juga bisa baca kitab, punya banyak kitab, wal musyrikin badi nari jahannam, masuk neraka karena tidak kenal diri.
juga ma'rifat. Datuk Sanggul ngaji ke luar negeri, ke Timur Tengah, tidak saja bawa kitab tapi juga ma'rifat. Tidak mencontoh. Kenapa? Hati-hati kalau cuma bisa baca kitab dan cuma hafal kitab, beritahu nanti. Kalau umpamanya ada di antara dia yang tidak terima, kemudian ada di Banjarmasin dan hati-hati. Ini bukan sekedar cuma memperingati, betul-betul Rasulullah jadikan uswatun hasanah. Siapa yang mencontoh Rasul zahir dan batin, liman kana yarjullah, bakal ketemu Tuhan, bakal ketemu Tuhan, wal yaumil akhir, bakal selamat dunia dan akhirat. Kalau cuma jahirnya saja gimana? Allah merzukna mutaba'atul Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran zahiran wa batin. Kenapa jahirnya aja? Kenali. Sekarang saya tanya, bagaimana bisa buktikan kalau salawat itu sholat yattasilu biha ruhul musalli alaihi? Coba jawab. Saya tunggu. Antum baca terus. Saya tunggu. Ada yang jawab? Bagaimana bisa kata Habib Ali sholawat itu langsung sampai kepada ruhnya Rasulullah? Ayo tolong dijawab. Ada yang berani jawab? Sedangkan kita tidak kenal Muhammad. Kalau pian-pian ingin langsung salawat itu sampai kepada diri, Muhammad berapa huruf? Muhammad berapa huruf? 4 huruf. Dengar baik, siapa yang dia bersalawat ini Pak Iwan, apabila dia rutinkan membaca maka ahli surga, dan apabila dihadiahkan kepada ahli kubur bebaskan siksa. Dengar, sallallahu ala Muhammad huwallahu mulkuhul mamdud min Muhammad, sampai. Yang kedua, sallallahu ala Muhammad huwallahu hauduhul mamdud, hak Muhammad. Kenali dulu Muhammad, apa itu? Sallallahu alaihi Muhammad huwallahu muhitun bil mawjud. Dan yang terakhir dan sallallahu alaihi Muhammad huwallahu dawamu bil maqamil mahmud. Kenali apa Muhammad? Muhammad mulkuhul mamdud, hauduhul mawrud, muhitun bil mawjud, dawamun bil maqamil mahmud. Selamat. Itu salawatnya langsung sampai karena udah kenal kepada Muhammad. Sholat yattasilu biha ruhul musalli alaihi Allah sahih. Gimana bisa sampai? Kenapa harus berselawat jangan ke atas? Jawab. Apa ada yang turun? Ibu ada yang turun dari atas saat asal orang hadirkan belum beritahu supaya mengetahui hakikat Muhammad. Tadi kan sudah ulun kenalkan, Tuhan ingin dikenal menamakan dirinya Nur. Begitu Nur jahir pengaran Rasulullah, sempurna kejahirannya pengaran Muhammad. Berarti wujud alam serta isi daripada nur, dan nur rahasia Tuhan. Wujud alam serta isi pian pilih wujud nur itu hakikat Muhammad. 4 kata: wujud ilmu, nur subuh, wujud yang ada ilmu dengan pengetahuan yang sahih yang benar. Itu adalah nur dengan tilik batin yang namanya subuh. Nah itu hakikat Muhammad. Itu hakikat Muhammad. Yang kedua adalah Allah Ta'ala ingin dikenal menamakan dirinya akan nur. Lalu nur ini menyebut dirinya ana abul arwah wa adamu abul basar. Aku bapak sekalian ruh dan bapak sekalian jasad. Berarti jasad ini
nama kesempurnaan rupaku, ruh dan jasad itu satu. Jangan dicerai-beraikan. Kalau ada yang hancur, jangan diceraikan. Tolong jangan diceraikan ruh dan jasad. Ruh dan jasad itu satu. Adalah jasad, nama kesempurnaan ruh. Begitu ruh sempurna bakalan jasad. Dan ruh daripada nur, sedangkan nur rahasia Tuhan. Nah, jelas itulah hakikat Muhammad. Allah Rabbi. Mau bukti lagi? Ya bayyara wa la yara wa fadluhu amma wara biman ilayka qad sara ruhan wa jisman la mira. Lihat ini siapa? Ruhan wa jisman la mira. Ya. Mau dibilang apa? Jasad. Padahal dia ruh. Mau dibilang ruh, padahal sudah jadi jasad. Inilah kesempurnaannya Rasulullah yang menjadi petunjuk suri tauladan dan kita harus ikut di Madinah. Kalau dia tidak kenal, sampai biar pulang balik Makkah udah selamat. Ma ra'at 'ainun wa la yasra. Ya, hampir lihat kan? Ma ra'at 'ainun wa la yasra mithla tarafil wa bashar khayr man fawqa asra طاهر الأبصار بالواسيم. Ayo siapa nanti lihat. Maka tulahan kan? Makanya jangan menghina orang, jangan meremehkan orang. Sudah bisa apa? Hah? Hati nih, badak adab, pandang wujud yang benar. Inilah Rasulullah contoh. Masya Allah Pak, apa yang terjadi saat Rasulullah dilahirkan, apa yang terjadi saat Rasulullah dijahirkan, apa yang diriwayatkan di dalam Maulid Syaraful Anam. Pokoknya berataan Maulid kita baca sampai berjanji Syaraful Anam. Nah, tadi sudah tiba, sudah Absi, sudah Burdah, sudah Al-Azab nanti dulu. Ini Syaraful Anam. Pada ketika ibunda Sayyidatuna Aminah, ibunda Rasulullah melahirkan Rasulullah bagaimana? Di dalam kitab Maulid Syaraful Anam bilang, "Wulidul Habib wa misluhu la yulad." Dilahirkan Rasulullah sepertinya tidak dilahirkan. Bagaimana? Kenapa? Wulidul Habib wa nuruhu yatajaddadu. Dilahirkan Nabi kita yang kulihat, ujar Sayyidatuna Aminah, nur yang menyertai Rasulullah. Masya Allah. Ibu, tidak bisa bilang Sayyidatuna Aminah nifas, tidak bisa. Pondok, kita pilih aja nah paling bawah, sekurang-kurang nifas, paling kurang nifas. Tidak usah ditanya ibu-ibu yang nifas. Kalau laki-laki tidak pernah nifas. Ibu, paling kurang nifas. Pernah nifas? Belum kawin? Syukur. Kalau sudah kawin atau sakit kepala enggak. Ibu paling kurang nifas berapa?
Oh, saya bertanya dijawab dong. Gimana Bapak? Bapak-bapak juga harus tahu fikih karena jadi imam di rumah. Paling kurang nifas langsung setitik. Yang paling biasa 40 hari, paling lama 60 hari. Kalau lebih 60 hari sakit kepala laki. Sakit kepala. Kalau lebih 60 hari itu wajib mandi dan sholat karena itu darah istihadah. Kan bikin begitu. Sedangkan Sayyidatuna Aminah tidak ada tanda-tanda nifas, tidak ada walau setitik. Bagaimana bisa mengatakan bahwa Rasulullah dilahirkan? Yang pantas zohir. Yang pantas zohir. Kalau lahir itu dari buah hira. Paham ibu? Kalau lahir dari buah hira. Nabi tidak begitu. Ini khususnya bagi Rasulullah, orang dimuliakan. Makanya Nabi dikatakan orang yang suci, orang yang bersih, bukan delail. Ibu delail. Siapa yang orang delail? Sayyid Abi Abdillah Sulaiman Al-Jazuli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Thahir. Sayyiduna Thahir. Di Senin awal ini, Senin awal, nama Rasulullah itu 201 yang disusun oleh Sayyid Abi Abdillah Sulaiman Al-Jazuli dari ayat Quran dan hadis-hadisnya Rasul. Senin awal. Salah satu yang 201 Thahir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyidina Thahir sallallahu alaihi wasallam. Thahir. Orang yang bersih, orang yang suci. Tidak bisa dibilang Nabi lahir, tidak bisa johir, karena waktu itu yang mulia dulu ujar Aminah. Bahkan Nabi sudah ada bakal cumpungan. Ya wal munaj, orang bersih. Makanya itu Pak RW saking bersihnya Rasulullah kembali kepada Simkudur. Waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida maktuna. Ini tangan dulu. Di dalam rawi Simkudur Habib Ali. Ini kitabnya dulu. Di dalam kitab hadis Nabi bicara, waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan makhulan maqtu asr. Rasulullah saat dilahirkan Nabi sudah bersunat. Bu, Nabi sudah bersunat. Bahkan Pak RW Rasulullah sudah bercalon dan pusat Nabi sudah bertata. Ini menandakan Rasulullah bersih. Masya Allah. Sekarang apa yang kita contoh bagi Rasulullah? Kalau betul-betul Rasulullah jadikan uswatun hasanah, apakah mesti kita lahir juga bersunat? Tidak. Hati-hati istinja. Tolong istinja beres. Kenapa Rasulullah lahir sudah bersunat? Ini Nabi menggambarkan lawan umat supaya istinja dibereskan. Siapa yang ada beres istinja, ibadah tidak diterima, dapat siksa kubur lagi. Betul? Jangan cuma tahu istinja jahir. Istinja jahir belajar di fikih, airnya mutlak. Hilangkan baunya, warnanya, dan rasanya.
Ini secara fikih istinja batin enak. Siapa yang kada tahu istinja batin dalam kubur dapat siksa dan ibadah ada diterima. Bu, berapa umur istinja batin, hati-hati. Kalau tidak tahu istinja batin, tidak ada yang diterima ibadah. 5 waktu dalam sehari semalam mana bisa diterima? Ini yang di dalamnya apa? Ibu, yang di dalam ini apa? Bila tidak mempelajari istinja batin, najis umuran. Ini dibawa muslimnya. Gimana? Bisa ditinggal? Nah, kayak apa belajar? Kenali diri. Nih lihatin. Ini hinaknya termasuk nama lain dari diri. Makanya bila saat istinja pakai gue, belum contoh akan yang mudah. Bila kotoran keluar jangan sampai tahyun. Bila tahyun awak saikungan najis. Belum tidak jelaskan semuanya. Karena salah satu nama diri itu napas. Begitu dia keluar masuk namanya napas. Bila kata kotoran keluar, entah kencing apa berak, tahyun, hinak, maka seluruh tubuh najis. Hati-hati jangan. Jadi saat kotoran keluar jangan sampai tahyun. Mau lebih jelas? Itu tidak boleh jelaskan habis. Nih, waktu napas keluar nih kayak 4 namanya. Ada napas, ada impas, ada tanpas, ada hanipas. Gimana tidak bisa dipelajari? Wal majus, orang penyembah api, mengetahui turun naik nafas ini ilmunya asyukku baina ya selamat. Kenapa orang Islam tidak tahu? Kenapa orang Islam tidak tahu? Andai kata orang Nasrani dan Majusi mengetahui rahasia turun naik nafas selamu baina ya selamat ini, tahu kenapa orang Islam tidak tahu? Allah Asia sudah diterima orang doa ibadah istinja batin tertahu. Rasulullah bilang Pak Aibah, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fa huwa mayyit mislul hayawan. Yang tersinggung hadis mislul hayawan dunal baqarah wa huwa kal khinzir. Siapa yang kada tahu zikir turun naik nafas seperti binatang ya. Lain sapi tapi kada lain babi. Manusia itu ada dua. Nah hati-hati makanya belajar. Yang mungkin tuan guru kita Haji Kasdalani kan ada ilmunya. Ngaji, fikih dikaji, tauhid dikaji, tasawuf dipelajari. Abang guru ya mengajar berbagai ilmu diajarkannya, bagi ilmu yang berdoainnya, tauhid dan fikih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Jelas? Kenapa fikihnya? Ulangi kan? Berbagai ilmu diajarkannya, bagi ilmu yang berdoainnya, tauhid dan fikih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Itu dibaca, jangan ada diambil pelajaran kan? Ngaji fikih sekedar mensahkan ibadah, ngaji tauhid mensahkan keyakinan, ngaji tasawuf membersihkan zahir batin. Nah
maka sempurna hanya mandoa hanya sempurna ilalang nabi dahane selamat berkat Rasul ini doa. Siapa yang punya saya? Siapa yang punya saya? Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Aziz. Mau tahu siapa beliau? Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Aziz. Siapa beliau? Begitu orang tua beliau melihat istri beliau mengandung Pak Ibu, beliau tahu sudah bahwa anak beliau ini bakal jadi wali. Dalam paruh itu Habib Abu Bakar bin Abdul Aziz, Al-Habib Abdullah, Abah Sidin, Bapak Sidin, orang tuanya beliau mengetahui bahwa anak beliau yang masih ada dalam kandungan istrinya bakal jadi wali umum. Masya Allah. Makanya siapa yang amalkan syair ini, kalau tidak dia yang jadi wali, anaknya, kalau dia anaknya, cucunya, kalau dia cucunya, pulutnya, mesti ada keturunannya yang jadi wali umum. Karena di dalam syair itu ada dua orang yang Allah angkat menjadi seorang wali, bahkan mencapai mereka wali umum. Siapa? Abibuddin Habib Ulum bicara. Ini Habib Ulum telah Habib Mahmud Ridus. Jadi Habib Ulum namanya Al-Habib Mahmud Al-Idris. Jadi Sidin selalu mesankan lawan Ulum antum supaya lagi ini membacanya. Baik, insya Allah Allah berikan tutup ilmu, Allah bukakan rahasia semua ilmu. Masya Allah, Allah bukakan rahasia ilmu, alam serta isi dibuka. Mana buktinya? Masya Allah. Anta sahatul aqwam bika suratul rahman wa jama'an Bismillah kita buka. Maka syafna anka ghita'aka wa basarka al-yawma hadid. Itu yang punya siapa tadi? Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Aziz. Kalau marga orang Al-Idrus bukan menyombongkan. Kalau marga orang Al-Idrus itu artinya apa? Tokoh pimpinan semua sufi. Bukan menyombongkan. Semua keturunan juriannya Rasulullah yang marganya Al-Idrus itu artinya apa? Tokoh pimpinan semua sufi. Makanya gelarnya Al-Idrus. Di usia masa anak-anaknya saja udah jadi wali kutub.
Allah yang punya kehendak, tidak bisa. Kalau masih anak-anak udah jadi wali. Kita sejak umur berapa Pak jadi wali? Alhamdulillah bro, sejak umur 30 pas ngawin anak-anak udah sekalinya wali nikah. Untung juga jadi wali. Ya udah, sedikit lagi. Nabi lahir sudah bersunat. Tolong pelajari istinja batin. Istinja jahirnya di fikih, istinja batin di hadis. Yang kedua, kenapa Rasulullah lahir sudah berjalan? Menurut sunat laki-laki ke perempuan berjalan sunat, tidak apa-apa. Tapi apa yang dikehendaki Rasulullah masuk berjalan? Ambil hadis Nabi. Man nadhara min syai'in falam yarallah fahuwa batil. Barang siapa yang dia memandang sesuatu tidak dipandangnya wujud Allah, pandangannya berdosa. Kenapa Pak? Begitu bangun tidur sudah berdosa padahal belum melihat yang bukan. Kenapa begitu bangun tidur sudah berdosa padahal belum lagi bicarakan aib orang karena salah pilih. Ini siapa yang dilihat? Makanya sebenar-benar diri tak kalah bangun tidur. Kenapa Rasulullah ajarkan doa? Kenapa doa ini cuma dihafal, tidak dipelajari? Kalau kita bilang anak kita yang kecil, dia TK juga dia hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana. Garis bawahi dulu ahyana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Sebenar-benar diri adalah pada ketika engkau bangun tidur. Tilik hayat. Sekali lagi, tilik hayat. Siapa hayat? Siapa hayat? Apa arti hayat? Hidup. Yang hidup ini pian kan? Nang pian dengan hidup. Namun pian nang hidup jangan lagi nanti sifat 20. Bukankah Allah yang bersifat pian hidup kan? Nah, maaf atau kulit-kulit hancur kita. Belum lagi dua karena hayat adalah Allah tajalli kepada hayat. Amin. Adalah Allah tajalli kepada hayat dan hayat tajalli kepada Nur Muhammad. Alam sartaisi dari mana? Nur Muhammad dari hayatnya Allah. Allah Ta'ala ingin dikenal, tajalli dia kepada hayat. Hayat tajalli kepada nur. Ini nurnya salaman, berarti siapa? Makanya hati-hati menilai. Alhamdulillahilladzi ahyana. Tilik wujud. Hayat itu ditilik, belum kembalikan dalam kitab. Antum mah punya banyak kitab, punya kitab Syarah Aini, punya Syarah Aini. Udah baca belum? Di dalam kitab Syarah Aini belum beritahu. Siapa itu? Al-Baqi Muqaddam siapa nama beliau? Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi Sabul Mirban. Masya Allah. Saat Baqi Muqaddam, gelar beliau Baqi Muqaddam, saat beliau di kamar khalwat, terdengar 3 suara yang orangnya menyuarakan tidak ada. Cuman suara ini adalah dari ayat Quran. Apa yang didengarkan lawan Baqi Muqaddam? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernapas, tiap yang berjiwa pasti mati. Langsung Baqi Muqaddam jawab, aku tidak memiliki jiwa. Biar hidup mati kan, sakit. Baca kita. Orang pemangkitan punya banyak kitab. Mesti hafal kitab itu. Baqi Muqaddam di kamar khalwat,
suara ayat Quran didengarkan orang yang apa namanya yang membacanya tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang berjiwa pasti mati. Langsung beliau jawab, aku tidak memiliki jiwa. Ayat yang kedua lagi ayat Quran itu didengarkan. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Apa saja sesuatu bakal binasa. Dijawab sidin langsung, aku bukan sesuatu itu. Tolong dipelajari supaya jangan hancur. Ayat yang ketiga, kullu syai'in halikun illa wajha. Tiap sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Akulah kenyataannya. Pelajari tolong itu supaya nih jangan hancur. Nih sampai dalam kubur jangan hancur. Ya Ustadzana al-A'lam Syailah Al-Bakihil Muqaddam. Ya Allah, ya Ustadzana al-A'lam. Makanya gelarnya Pakih Muqaddam ini apa? Syekhus Syuyukh, maha guru. Betul? Syekhus Syuyukh. Ya Ustadzana al-A'lam Syailah Al-Habib Al-Bakihil Muqaddam. Ya Allah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, belum tidak bisa bicara tentang ini terlalu banyak. 3 jam ada tuntungnya. Kalau pinangan di dapur sama paham. Namun walau sekilas yang belum sampaikan bahwa Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan peringatan malam ini tidak sekedar peringatan, tapi betul-betul ajak kita untuk menjadikan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sebagai uswatun hasanah, agar juga kita bisa bertemu Allah dan selamat dunia akhirat, dapatkan syafaat. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Ampun maaf sekali lagi kepada para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, dan para jamaah yang dimuliakan ya Allah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan, kekhilafan, sikap dan tindakan yang kurang disukai, mudah-mudahan kita semua saling membukakan pintu maaf itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alin nabi wa suratul Fatihah.